Jai langkung, jai langset. Di sini ada setan, setannya uka-uka. Hadir, hadir, hadir. Seperti yang kita tahu di episode sebelumnya, keadaan kota yang semakin ambyar pasca kedatangan orang baru yang tidak tanggung-tanggung dan satu keanehan yang terjadi pada si Sarip sepulang dari menjelajah hutan. Lalu seperti apa tuh cerita kisahnya di episode kali ini? Kita kejar episode 4-6 ya gengs. Tapi sebelum itu biar kalian paham dengan alurnya, AB Channel saranin untuk nonton episode sebelumnya di playlist yang sudah disediakan. Dan seperti biasa buat kalian yang suka dengan pembahasan dari AB Channel, supaya sahubrek dulu ya gengs, biar kita semakin dekat dan akrab. Cihuy, oce lah, kita gedor aja langsung ke filmnya. Hi, Jenny. Si Kenny yang menemukan si Sarah, untungnya dia memberitahu si Sarip terlebih dahulu kalau di basementnya ada si Sarah. Lantas si Sarip yang melihat kebenaran itu semua ngahuleng. Lah, Neng, akang belangsak nyasar ke sumur, Neng enak-enakan di sini. Give us a minute, okay? All right. Cuma si Victor sang veteran yang sudah paham dengan situasi dan apa yang ada di kota dan di hutan, lain dengan mereka berdua yang masih dibuat bingung dengan kejadian aneh dan mengerikan di dalam hutan. Namun yang mau si Sarip tanyakan, bagaimana si Sarah bisa tahu kalau Doraemon telah menanam pohon itu? Si Sarah menjawab kalau dia dikasih tahu oleh seorang anak dengan pakaian serba putih. Dia juga berkata kalau kedatangan kita ke hutan membuat mereka marah dan akan aman ketika di dalam pohon. Si Sarah merasa kalau anak itu sama-sama terjebak, seperti yang mau membantu tapi dia sendiri tidak tahu caranya. Namun ada hal lain yang lebih penting, yaitu bagaimana caranya supaya semua orang bisa memaafkan dan menerima kembali si Sarah. Seraya akan pergi menemui si Kenny untuk membicarakan semua ini. Si Sarip pun menjelaskan pada si Kenny persis seperti si pastor yang menceritakan tentang si Sarah pada si Sarip di kala itu, di mana respon si Kenny juga sama dengan si Sarip. Namun bedanya si pastor dapat meyakinkan si Sarip dengan sedikit bukti yang membuat si Sarip percaya. Lain dengan saat ini, si Sarip kesulitan meyakinkan si Kenny kalau hanya dengan kata-kata saja ditambah obrolan harus terhenti karena si Sarip merasa seperti semu-semu puyeng, kepala nyut-nyutan. Boy! Boy! Whoa, hey! Hey! Guys, come on! Jeez. Scene beralih ke Setan yang menuju ke rumah koloni bermaksud mau menemui si Victor untuk minta maaf karena telah mengacak-acak kamarnya tempo hari. Si Victor sedikit kecewa sama si Ethan karena telah masuk tanpa izin dan tidak melarang tegas si Jade membawa barangnya seraya ngusir si Ethan dikarenakan si Victor sendiri sedang sibuk menggambar. Jadi si Victor ini suka menggambar setiap kejadian yang telah dia alami ya gengs. Tujuannya supaya ketika dia lupa dapat dengan mudah untuk mengingatnya. Si AA, hulang-hulang, awas AA, kemarin rumah aku juga runtuh setelah hulang-hulang begitu persis banget seperti AA. Si Neng, bisa aja hati AA yang runtuh ini mah tuh Neng. Tapi dikarenakan si Ethan buru-buru pengen pulang, percakapan mereka pun harus berakhir. Kembali ke si Sarip yang sedang diperiksa si Kristi. Jadi bagaimana nih gengs, bahaya atau tidakkah makhluk hidup yang ada di lengan si Sarip? Efeknya sejauh ini hanya membuat si Sarip pusing saja. Sementara si Jim yang sedang tarik pemikiran melihat rumahnya sudah ambruk. Tidak lama dari itu datang si Tabi ke sana. Si Jim yang sejatinya seorang insinyur wahana selalu memikirkan sebuah rancangan untuk suatu hal yang sepertinya tidak mungkin untuk dilakukan karena semakin aneh maka akan semakin menarik pengunjung. Kedengarannya memang sangat aneh, tapi juga sangat mungkin kalau tempat ini adalah sebuah eksperimen gila yang entah siapa pencipta dan apa tujuannya. Pemikiran itu muncul ketika si Jim mendapat jawaban di radio waktu itu. Dia sangat yakin kalau yang terhubung dengannya di radio adalah seekor manusia. Dia tahu nama si Jim, juga tahu dengan penggalian yang keluarganya lakukan. Itu artinya ada orang yang sedang mengawasi kita di sini. Anyone else hear it? The voice on the radio? Not a good time, Jim.
You know why I'm here. Si Jim menemui si Donna karena waktu itu hanya si Donna yang juga mendengar suara di radio. Namun si Donna tidak ada sedikit pun ingin berkata menganggap teori si Jim ini lebih tidak manuk akal dari tempat goib ini. Yo wes, santuy atuh cece. Kalau begitu di mana radionya? Saya mau ambil. Tuh di kolong ris bang. Tetapi keributan kembali terjadi yang lagi-lagi dan lagi si Amang ini selalu terlibat. Pusing-pusing si Donna ngusir si Amang ini nyuruh dia untuk tinggal di dalam bis. Tapi si Donna masih berbaik hati dengan memberinya satu aljimah. Mamam tah, makanya jangan toksik gengs. Best of luck. Kembali ke si Sarip yang sepertinya sudah jag-jag lagi. Tapi tiba-tiba It's your move, Boyd. si Sarip mencoba meyakinkan dirinya kalau ini tidak nyata dan halusinasi belaka. Tapi apa boleh buat, si pastor terlihat seperti nyata dan nyambung ketika diajak curhat. Si Sarip disuruh supaya meneruskan perjuangannya akan keyakinannya terhadap si Sarah sebagai petunjuk supaya si Sarip bisa melindunginya. Dan jangan sampai si Kenny tahu kalau secara tidak langsung yang menyebabkan kematian ayahnya adalah si Sarah, karena itu akan semakin memberatkan. Nyuruh ngebohong si pastor ini gengs, tapi demi kebaikan cenah mah. Broken people don't survive here, boy. Scene kembali ke si Sarah yang ditemui si Kenny. Sepertinya kondisi yang dialami si Sarip tadi membuat si Kenny sedikit bersimpati dan mencoba percaya pada si Sarip. Namun si Sarah yang sudah tidak tahan lagi dengan situasi ini, dia juga sudah pasrah kalau harus dimasukkan ke kotak, memberitahu si Kenny tentang penyebab sebenarnya kematian ayah si Kenny. Something I need to tell you. Singkat cerita, si Kenny pun semunga huleng tarik setelah mendengar pengakuan si Sarah sambil melihat ke bekas ayahnya terkapar yang masih berceceran darah, diiringi dengan amek kepegung sambil melemparkan lencana Sarip pertanda dia mengundurkan diri dari deputi dan menginginkan keadilan yang seadil-adilnya, yaitu menghukum si Sarah dengan memasukkannya ke dalam kotak. Tidak terasa malam pun sudah keengkop tas ya. Uka-uka polontong geng. Sok kegantengan ini orang, sebel. Yeah. No, that's real fucking scary. We can't get in here because there's a fucking rock in the fucking window! Malesin lu mah. Yuk orang toksik macam dia mah gak akan punya temen. Tapi eta GGWP si Amang ini, para uka-uka saja sampai males ngadepin orang satu ini. You understand me? Where you going? Hey! Where you going? Huh? Hey! Keesokan harinya, si Jim dan si Tabi datang untuk melabrak si Sarah. Namun si Sarip bertindak tegas dengan mengaitkan pendirian menara dan runtuhnya rumah mereka, membuat keluarga si Jim tidak bisa berbuat banyak selain memperingatkan si Sarah untuk tidak dekat-dekat dengan keluarganya lagi. Ever come? You're my family again. I swear to God, I will fucking kill you. Di sisi lain, si Jade ceritanya sedang meneliti simbol yang tidak lama datang si Victor ke sana minta untuk dimainkan biola untuknya yang akan dibarter dengan info tentang simbol, namun tidak di sini, melainkan di tempat yang sudah si Victor tentukan. Tempat di mana si Victor mengumpulkan semua kendaraan orang-orang yang telah mati dahulu kala. Di atas mobil keluarganya lah si Victor ingin dimainkan biola seperti yang selalu dilakukannya ketika kecil saat mendiang ibunya masih ada untuk menghilangkan rasa kesoakannya. Si Victor yang sudah merasa baikan dari rasa takutnya memberitahu apa yang dia tahu tentang simbol kalau orang yang difoto dia bernama Christopher, yang ini mobilnya. Semua orang sangat menyukai dia karena beliau humoris, namun sesuatu terjadi padanya yang membuat dia berubah tidak ganteng dan humoris lagi, justru malah menyebabkan semua orang mati. Dan itu terjadi setelah dia melihat simbol tersebut. Si Victor bisa selamat di kala itu karena ibunya yang menyembunyikan si Victor di tempat yang tidak diketahui si Christopher. What were you fucking doing, Boyd?
Si Sarip menemui si Donna supaya dia mau mendukungnya dalam mempertahankan si Sarah, tapi si Donna tidak bisa melakukannya. Sebagai pemimpin rumah koloni, dia mencoba untuk adil dan hukum tetap harus ditegakkan, membuat si Sarip berada di posisi yang sangat sulit. Tanpa adanya koalisi, tidak sampai di situ, si Sarip juga mendatangi ibu si Kenny tentang keputusannya tidak akan menghukum si Sarah. Namun di tengah perbincangan si Kenny datang yang membuat si Sarip menyudahi percakapannya. Sedangkan si Tabi dia pinisirin dengan dua bocil yang selalu mendatanginya bermaksud mau ngajak mereka untuk main boy-boyan. I'm here. I'm here. I'm here. Who are you? I'm not afraid of you. Dan ternyata mereka bukan cuma dua melainkan ada banyak, sambil berkata, angkoy, angkoy. Apa cenah tuh artinya, gengs? Nyari di Google juga gak ada arti angkoy. Si Jade yang lewat mendengar suara si Tabi berteriak dan bertanya, apa yang kamu lihat, Bi? Si Jade tidak kaget sama sekali karena dia sendiri sering mengalami itu. Tapi si Tabi mimisan, gengs. Apakah itu perbuatan para bocil tadi? Si Sarip yang kembali ke rumah Bapak Katri, tiba-tiba saja dia melihat alat musik yang sama dengan waktu yang di tempat aneh di hutan Tea. Namun kali ini lengkap dengan penari baletnya yang ternyata walah ieu eta si Saripnya masih berada di resto, gengs, dan ngajungkel di sana. Wah, apakah ini sekadar halusinasi saja atau pertanda buruk? Si Sarip akan diantar ke puskesmas oleh si Kenny, tapi ketika di tengah jalan, tiba-tiba tangannya kembali terasa, tapi kali ini saat hendak akan ditunjukkan ke si Kenny, cacing-cacingnya tidak muncul dan kembali melihat paketan tukang musik ini. Anehnya, saat si penari sedang gutak-gitek, itu tidak terlihat sama sekali oleh si Kenny, sedangkan si Donna pergi ke kota untuk mengantarkan bahan makanan. Singkat cerita, malam pun tiba. Si Donna nginep di rumahnya si Kenny sambil masak buat di resto besok, menceritakan kalau stok bahan makanan sudah habis. Sebisa mungkin untuk berhemat dan jangan sampai krisis ini diketahui banyak orang karena hanya akan menimbulkan kepanikan. Sedangkan si Sarip dan si Kenny juga nginep di puskesmas sambil diperiksa si Kristi. Si Sarip kembali menceritakan kalau di lengannya ada semacam cacing yang hidup. Namun cacing itu saat ini sedang tidur kali ya, membuat si Kristi menganggap kalau si Sarip sedang mimpi seraya menemui si Kenny dan membahas cacing itu. Si Kristi nyuruh si Kenny supaya tenang dan jangan berlebihan. Si Sarip hanya kelelahan karena dia telah melewati banyak hal ketika di hutan. Tapi eta lain, di rumah koloni mereka sedang memperdebatkan soal makanan hingga terjadi sedikit keributan yang secara tidak sengaja membuat si Alice yang melerai terkena tublesan. God, oh fuck, I'm sorry. Si Alice pun mengalami pendarahan yang sangat hebat, harus segera mendapatkan penanganan medis. Mau tidak mau, mereka harus mengambil resiko jika mau si Alice selamat dengan membawanya ke puskesmas. Untungnya ada si Elgin sang pemberani yang meskipun sedari pagi hulang-hulang seperti ayam sakit, dia pergi keluar untuk membawa mobil. Meet me at the steps.
Cepat Jin, bisa sedikit ngebut enggak? Mana Neng mau nikah? Aduh Gusti, kumaha ieu? Setelah apruk-aprukan bawa mobil, akhirnya mereka sampai di puskesmas. Si Alice langsung ditangani si Christy. Dengan sedikit sentuhannya, si Alice pun bisa terselamatkan dan lolos dari maut. Namun karena pendarahan, si Alice harus secepatnya mendapatkan donor darah. Dan satu-satunya darah yang cocok di antara semua yang ada di situ jelas adalah ayahnya sendiri, yaitu si Sarip. Tapi si Sarip tidak bisa memberikan darahnya untuk saat ini dikarenakan khawatir kalau cacing-cacing yang ada di tubuhnya akan berpindah pada si Alice dan terjadi apa-apa pada si Alice. Situasi genting dan kekehnya si Sarip membuat si Kenny harus sedikit kasar dengan menodongkan bedil supaya si Sarip mau mendonorkan darahnya. Dan akhirnya semua perkataan si Sarip terbukti. Yang membuat semuanya tercengang, si Kenny nyuruh si Sarip untuk memindahkan cacing-cacing itu pada dirinya. Namun jelas itu bukan solusi. Tapi si Sarip kepikiran rencana yang sangat edan akan memindahkan cacing-cacingnya pada salah satu uka-uka. Jai langkung, jai langset. Di sini ada setan, setannya uka-uka. Hadir, hadir, hadir. Jampi-jampi yang sangat ampuh, mereka akhirnya muncul juga dengan kecepatan tangan si Sarip melakukan hal sama yang si Aki-Aki lakukan ke si Sarip waktu itu. My blood is your blood now, motherfucker. Para uka-uka pun seketika pergi setelah melihat satu rekannya meninggoy dan si Sarip bisa langsung melakukan transfusi. Setelah mendapatkan donor, si Alice pun terlihat lebih seger dan si Sarip kembali melihat keluar pada si uka-uka tadi. Namun mereka belum bisa memastikan si uka-uka itu meninggoy atau hanya pingsan dan hanya bisa menunggu sampai besok siang. Apakah si uka-uka itu beneran ke alam baka untuk kedua kalinya, gengs? Dan apakah tidak akan menimbulkan masalah baru setelah kejadian ini? Atau keanehan pada si Sarip sudah berakhir? Akating, lanjut di next video ya, gengs. Bye-bye. Jangan lupa subscribe.